Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya Eight of Pentacles, kartu pertama. Ini kayak gini, Eight of Pentacles itu kayak bisa membangun abandon kamu, membangun skill kamu, juga membangun karakter gitu, pengembangan karakter dari dalam. Jadi nggak cuma skill-skill praktikal yang bisa kamu gunakan sehari-hari, jadi juga ada yang berubah dengan kematangan, kedewasaan, emosi kamu, sesuatu yang sifatnya nggak langsung terlihat gitu. Em, Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu adalah opposition. Dengan kartu ini tuh mungkin ya sekitaran kamu nonton reading ini kayak ada perbedaan pendapat, ada argumen, ada konflik besar atau kecil gitu. Mungkin akan berbeda-beda untuk tiap kamu, tapi gini, ini kan sebuah intro ya. Jadi kayak ketika kamu mungkin ketemu trigger, ketemu situasi yang akan memancing emosi kamu, jadi kamu lebih bisa, oh gitu, kayak kalau ada situasi yang berpotensi, gue tahu nih harus bersikap apa. Gue harus tenangkan diri dulu, tarik nafas sebelum bereaksi, jadi situasinya nggak tambah keruh. Atau mungkin kamu, kalau kamu tahu nih ada jenisan orang-orang yang bisa atau hobi gitu cari masalah, nah sebaiknya kamu menjauh, seperti itu. Ya, terus yang berikutnya adalah fork in the road. Ini tuh kartu yang berbicara tentang di persimpangan jalan, memilih jalan yang mana, mau kemana setelah ini, bisa jadi juga kayak dihadapkan pada pilihan gitu. Ini akan jadi tema yang signifikan buat kamu ya. Em, Lalu yang berikutnya adalah your dream dari practical plan. Ini adalah kartunya kamu gitu. Jadi mungkin ada dengan Eight of Pentacles juga tadi di awal gitu. Jadi ya mungkin ada hal-hal yang ingin kamu capai gitu, dan itu butuh em, semacam kayak bener-bener membangun dari step by stepnya gitu. Contoh aja biar gampang. Kalau misalnya kamu mau punya bisnis, oke, bisnisnya apa? Ya dibikin bener-bener bisnis plan-nya. Terus produknya apa? Gimana cari supplier? Gimana nanti pengirimannya atau marketingnya? Nah, contohnya seperti itu. Jadi kayak ada step-step yang perlu kamu susun dan kamu juga komitmen di situ. Gitu. Misalnya juga kayak kamu ingin ketemu seseorang. Gitu. Misalnya kalau kamu diem aja di rumah, nggak pernah sosialisasi atau nggak mencoba datang, mencoba hal-hal baru, dengan kita coba hal-hal baru juga kita bisa ketemu orang baru kan, contohnya seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke Eight of Pentacles tadi ya, dengan Hangman di situ sebagai konfirmasi. Hangman itu kan berbicara tentang pengorbanan, tentang fleksibilitas, tentang perubahan perspektif juga bisa gitu, melihat dari angle lain. Dan balik lagi tadi, ada tema tentang membangun mimpi, mungkin ada hal yang perlu dikorbankan gitu. Ketika kita mau mencapai sesuatu, ada yang kita misalnya kurangin atau hilangkan sama sekali, atau kita lakukan ekstra. Balik lagi pakai contoh bisnis tadi ya, kalau kamu misalnya mau bangun bisnis. Kalau misalnya sekarang saat ini kamu masih kerja 9 to 5, oke, mungkin kamu ngebangun ide bisnis kamu tuh ketika kamu udah pulang kerja, udah nyampe di rumah baru bisa kamu mikir, kamu bikin catatan-catatan. Nah, itu kan di waktu kamu harusnya bisa istirahat, bisa nonton, bisa hangout gitu, tapi kamu berkorban dalam tanda petik gitu untuk membangun sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, contohnya seperti itu. Juga bicara fleksibilitas ya, tadi karena kamu sebagai fix sign itu kan lebih cenderung sulit untuk berubah, untuk lebih adaptif, bukan nggak bisa tapi lebih sulit gitu. Nah, ini juga sebuah PR buat kamu, karena balik lagi di awal tadi ada tema tentang pengembangan diri, nggak cuman skill yang praktikal, juga pengembangan diri dari dalam itu. Mungkin salah satu PR kamu pengembangan diri dari dalam adalah itu belajar lebih fleksibel ya, lebih adaptif. Oke, kita bahas ke blessing-nya. Dengan Nine of Wands dikonfirmasi sama Four of Wands. Karena ini posisinya di blessing, karena Nine of Wands itu kan biasanya orang yang masih membawa luka, orang yang masih kecewa. Jadi dia waspada gitu, nggak mau kecewa lagi, nggak mau terluka lagi. Tapi sekarang posisinya di blessing kamu. Antara gini, aku melihat ada skenario, ada orang-orang yang pernah terluka dalam sebuah hubungan, mungkin sempat menutup hatinya, mungkin udah kayak udah hampir menyerah atau udah nggak mau gitu, tapi sekarang udah bisa gitu. Udah bisa pelan-pelan membuka diri lagi, udah bisa pelan-pelan membuka hati misalnya contoh pada orang baru, karena di situ kan konfirmasinya for oven, mungkin di titik sempat seserius itu sampai hampir menikah terus nggak jadi ya. Itu contohnya. Eh, tapi di sini posisi di blessing kamu. Terus juga skenario berikutnya adalah kayak semacam luka atau kecewa kamu, entah itu hubungannya dengan hubungan romantis ataupun enggak, itu semacam memberi kamu perspektif baru. Tadi tentang hangman ada perspektif yang berbeda. Misalnya gini,
kalau dalam sebuah hubungan, contoh selama ini ya kamu orang yang selalu berusaha gitu dalam sebuah hubungan, sementara orang yang satunya tidak berusaha seperti kamu berusaha. Nah, kayak ke depannya, oh iya ya, hubungan itu idealnya, dua belah pihak berusaha gitu. Ke depannya kalau gue ketemu orang yang kayaknya nih dia nggak effort deh buat gue, nah kamu lebih bisa ngasih boundary atau nge-cut orang itu jauh sebelum hubungannya terlalu dalam. Itu contoh. Kayak memberi perspektif lain untuk bekal kamu ke depannya dalam menghadapi situasi yang mungkin berulang gitu ya. Atau bisa jadi kayak kekecewaan atau patah hati itu semacam membuka pintu sebuah dunia yang berbeda yang kamu mungkin nggak pernah lihat sebelumnya. Karena aku mungkin pernah bilang ya, Four of Wands itu semacam kayak gerbang gitu. Hello goodbye. Goodbye sama chapter hidup kamu yang lama, dan ketika gerbang yang baru itu kebuka, kamu melihat sebuah dunia yang baru, cerita yang baru gitu. Chapter kehidupan kamu yang baru. Nah, yang jadi tantangan adalah Three of Cups sama Sun. Aku nggak tahu ya ini ada berapa orang, tapi kayak Three of Cups itu harusnya jadi kartu yang vibe-nya happy. Sun apalagi optimis. Jadi entah kenapa mungkin ada yang lagi patah semangat atau kehilangan optimisme atau mungkin semacam gini. Three of Cups itu harusnya juga kartu berhubungan kayak sosialisasi gitu. Entah karena mungkin pertemanan lagi merenggang atau lagi gak ketemu teman-teman kamu atau memang sudah seiring berjalannya waktu menjauh aja gitu. Nah, ini yang jadi tantangan. Karena tadi, bisa berhubungan lagi kayak ada yang lagi patah semangat atau memang ada orang-orang yang menjauh, atau gini, karena tadi ya, ada tema luka dari masa lalu dan Three of Cups ini bisa jadi juga berbicara tentang orang-orang yang ada di dekat kamu. Nah, ini kayak bisa jadi tantangannya adalah kamu jadi antara kamu belajar lebih berhati-hati atau jadi kayak kamu parno banget gitu untuk percaya lagi sama orang apapun konteksnya gitu ya. Nggak apa-apa, itu bagian proses kamu, tapi gini, semoga ke depannya, masa lalu itu nggak terus membayang-bayangin kamu, bikin kamu parno, tapi biarkan itu menjadi sebuah pelajaran ya. Nah, ini dia nih, Judgment sama Three of Swords ini cuman mengkonfirmasi apa yang dari tadi udah aku sampaikan tentang terlahir kembali, transformasi karena luka gitu, Three of Swords ya, konfirmasinya si Judgment, karena Judgment itu berbicara transformasi, terlahir kembali karena karena di gambarnya itu adalah orang-orang yang bangkit dari peti gitu. Bangkit dari kematian bukan mati dalam artian sesungguhnya, tapi kayak versi diri kamu yang lama itu udah nggak ada. Itu yang ada versi diri kamu yang baru, karena versi diri kamu yang baru itu versi dari kamu yang apa ya, terbentuk karakternya dari luka-luka yang pernah kamu rasakan. Oke, lalu yang berikutnya adalah Seven of Swords dan Justice. Ini kayak gini, mungkin semoga ya, semoga ini bukan kamu, selalu aku bilang kalau ada yang aneh-aneh semoga bukan penonton aku, semoga penonton aku orangnya baik-baik semua, intensinya baik-baik semua, nggak ada punya niat dengan sengaja untuk ngelukain orang lain ya. Jadi Seven of Swords itu kan kayak aku mendapatkan vibe mungkin di waktu lampau ada orang-orang yang bisa itu kayak melakukan sesuatu dan dia melarikan diri atau lari dari konsekuensi atau melakukan hal-hal yang tricky lah. Tapi karena di situ ada justice, orang ini nggak bisa lari lagi gitu ya. Semoga ini bukan kamu, lagi-lagi aku tekankan, atau mungkin nanti ada sesuatu yang terungkap secara kolektif gitu tentang orang-orang yang menutupi sesuatu selama ini tapi dia nggak bisa tutupin itu lagi. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.